Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Eka Santo Tafianti dengan NIM 021, rekan saya Syahrul Lesbuna dengan NIM 089, dan Brian Amarasa Putri dengan NIM 0265. Kami akan mempresentasikan tentang teori behavioristik dari Albert Bandura. Yang pertama ada, siapakah Albert Bandura itu? Albert Bandura yaitu seorang ilmuwan yang lahir di Kanada pada 4 Desember 1925 dan wafat pada 26 Juli 2021. Beliau memperoleh gelar PhD dari University of Iowa sebagai seorang behavioris. Apa itu behavioristik? Menurut Albert Bandura, beliau menekankan teorinya pada proses belajar tentang respon lingkungan. Oleh karenanya, teorinya itu disebut sebagai teori belajar sosial atau modeling. Prinsipnya yakni adalah perilaku itu merupakan hasil dari interaksi resiprokal antara pengaruh tingkah laku, kognitif, dan lingkungan. Singkatnya, Bandura ini menekankan teori ini pada proses modeling sebagai sebuah proses belajar. Inti utama dalam teori ini adalah bahwa dalam belajar tidak hanya ada reinforcement dan punishment atau hukuman saja, namun menyangkut juga perasaan dan pikiran dari individu tersebut. Faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi ini dalam teori Bandura adalah yang pertama ada perhatian yang mencakup peristiwa peniruan dan karakteristik dari pengamat, yakni individu itu sendiri. Yang kedua ada penyimpanan atau proses mengingat, mencakup kode pengkodean simbolik seperti saat kita belajar berhitung dengan menggunakan tangan kita. Yang ketiga yakni reproduksi motorik yang mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, dan keakuratan umpan balik, di mana seorang individu bisa menirukan apa yang individu lain lakukan. Yang keempat ada motivasi yang mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Berikutnya yakni ada struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama sistem self atau self system, yang kedua regulasi diri, yang ketiga efikasi diri atau self efikasi, dan yang keempat ada efikasi kolektif. Sistem self atau self system yakni adalah, menurut Bandura, dia meyakini bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh self system sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan prediksi. Sistem self yang dimaksud yaitu struktur kognitif atau pengetahuan yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi, persepsi evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Jadi maksudnya self system ini adalah pemikiran kita yang mempengaruhi diri kita untuk mengatur segala apa yang kita lakukan, agar kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, yang kedua ada regulasi diri. Istilah regulasi diri yang dimaksud adalah bahwa individu memiliki kapasitas memotivasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merencanakan strategi sebagai evaluasi dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Yang ketiga yakni ada efikasi diri atau self efikasi, di mana Albert Bandura meyakini bahwa efikasi diri ini merupakan elemen kepribadian yang krusial yang berasal dari dirinya sendiri, yang itu adalah suatu hal yang amat sangat penting. Yang keempat yakni ada efikasi kolektif, di mana Albert Bandura berpendapat bahwa individu adalah orang yang berusaha untuk mengontrol kehidupan dirinya, tidak hanya dengan efikasi diri individual, melainkan juga melalui efikasi kolektif yang mungkin bisa jadi berasal dari lingkungan dan orang lain.
Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Mas Syahrul Rizkuna. Yang pertama, reciprocal determinant. Yang kedua, beyond reinforcement. Yang ketiga, self-regulation. Reciprocal determinants, pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik secara terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Kedua, beyond reinforcement, Bandura memandang bahwa jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk dibangun kembali satu persatu, maka bisa jadi orang tersebut malah tidak belajar apapun. Yang ketiga, self-regulation. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Kesimpulannya, Albert Bandura mengembangkan teori behavioristik pada teori kepribadian yang berfokus pada social learning. Yang kedua, pemahaman atas penguatan yang dijadikan tolak ukur perilaku seseorang dikritik oleh Bandura. Yang ketiga, selain itu, Bandura menawarkan sedikitnya ada 4 aspek dalam struktur kepribadian, yaitu self system, regulasi diri, efikasi diri, dan efikasi kolektif. Dan kami dari kelompok 4 ada kurang lebihnya. Silakan melihat makalah yang saya bagikan. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Akhir kata, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.